hadis napa lapal dari aulia seampun ia malaki pun tak usah macam-macam lakon ini pun usaha kita baca kalau boleh kita baca pun terus bagaimana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih berarti mereka yang macam riwayat subhanallah 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 itu berapa Aisyah kalau boleh mari dilihat alhamdulillah 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 itu berapa kalau boleh terus Allah akbar Allah akbar Allah akbar itu berapa kalau boleh mereka kabeh umat Islam wah segala macam umur nikah lakon ni mari ke nikah pun mai lakon lah cari tahu dengan Nabi mari paham ki ini kisah mangkiti hadis langsung atau berkata Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ini dari mana nikah dari Quran nikah bawa Quran bawa nikah lapan nikah umpama nikah malaki ini kemudian malaki terusan nyap-nyap dikit nyap-nyap berdikit nol berdelampak nikah cari sedang angin itu sejetak nikah sering si terus kok kenapa boleh ini kebacaan-bacaan ini para hadirin soal rasa soal rohani memang agama itu boleh dikata 75% agama itu adalah jiwa. Yang 25% itu akal dan fisik. Jadi kalau orang ingin memiliki jiwa agama, spirit agama, tidak jegur di sini. Kita tidak tahu bagaimana caranya rohani itu kalau tidak diurui sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra macaria teng sebreen, isra maca sebreen, isra ria, mana sih? Mon malam Jumat maca Yasin. Mon hari Jumat kula maca surat Kahfi. Gula masaone ni sanda matai boleh. Ini. Juga apa surat Kahfi dia? Cerita daripada Quran. Apa mak surat Kahfi? Mon lain apa? Ini kesantan kita tak ngerti kan. Mentacing berdua guna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pun bodoh sini kelakon, ini mari pun. InsyaAllah sampai dekik, tahun yang dekik, nyap-cap ke hati. Nah, ini kita bisa terangkan. Orang yang abirit sebrian, bagaimana nikah? Bagaimana Imam Ghazali ya tahu. Doan mun area macariat yang sebrian. Lakonlah untuk senakung dekik. Lakon ini maksudnya. Ini kedosa rohani maka. Mun secara akal kita bisa dengan apa sih bedanya? Mak subhanallah dari kita lo. Jangan bilang begitu saudara. Sampai percaya kepada kanjeng Nabi kan enggak? Percaya sahabat. Nah, kalau sampai percaya ini sabdanya Nabi ini. Kalau ingin tahu hadisnya mari saya tunjukkan ini. Ini hadisnya sahih. Sampai mau bantah? Kalau sampean tidak mengakui ini, apa? Sahabatnya berbalik. Berbagi sahabat itu sepokil. Ini hadis ini sahih ini. Mari saya tunjukkan ini. Loh, kenapa itu? Loh, jangan cara akal saudara. Akal saya sampai ini cuma tak loga kalau begitu itu. Kenapa ini disuruh baca 33? Mak tidak 34 mana? Atau tidak 35? Nah ini, maaf. Ini tidak boleh bicara. Sama juga saya tanya sama sampean ya. Ini cara akal, mari. Secara akal. Sampai nak baca maghrib berapa kali? Berapa rakaat? 3. Subuh 2. Isya 4. Kenapa? Ayo, cara akal dalam itu. Mensubuh maghriib. Dan isya 4. Dan maghrib kalau mari terangkan secara akal. Apa karena sampai tidak masuk akal patah ngelakonan nak? Nanti dulu saya pikir dulu ya. Ini sebagai macam-macam matang cerita karung-karung. Mana sih? Ini cara akal nih kak. Menurut asar saya mubakat itu pada tambahan. Terus maghrib manggil telur ini. Nanti dulu. Saya tidak akan sembahyang maghrib kalau belum mengerti dulu. Kenapa sini? Kesampean? Cara akal? Kalau cara akal boleh sampai pikir agama. Cara agama. Lebih-lebih mensampai ke haji.
Pas ngaku akal, aduh, tak kebuat, tak kebuat, napa tak bisa masuk. Bagaimana itu? Betul-betul celang roh berbaik cium. Baru, kalau bagaimana itu? Hajar aswad. Bersinium itu bukan ada satu, semua itu harus dijuta itu bukan. Bagaimana cara kesehatan itu? Itu kan lengkap itu. Nah, betul. Vaksinnya akan pindah itu. Kalau ada TBC, begitu jauh ke haji, tidak bisa dikabir secara akal, tidak bisa. Agama itu adalah wahyu, bukan akal. Bukan dari akal, dari wahyu. Wahyu itu jauh lebih tinggi daripada akal. Sebab apa wahyu? Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Disuruh begini. Lah, kalau beneng bermare. Disinilah yang namanya iman. Percaya kan tak kamu? Kalau percaya jangan ngaku. Mari baca saya ini. Jadi cara Allah itu mana ada ayo dan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru jangan tanya, ikuti saja. Itu bagaimana? Iya sudah. Kanjeng Nabi akan begini, sentuh begini. Ini menurut cara akal, boleh saja juga sampai. Apa itu? Mas saya tekuk imadah mata bujur. Mana? Kan perutnya itu, dalam kecil kita tahu gegar. Mana gitu? Oh, buru saja itu sampai. Karena itu saya mengatakan, ya, agama itu 75% adalah soal yang bersifat rohaniah, bersifat yang kadang-kadang irrasional, yang tidak bisa dipikir secara akal. Ini 75%. Pas yang 25% itu secara akal, secara zahir. Kalau kita itu beragama begitu, insya Allah berhasil kita beragama. Tak cuma oleh bertukah, tak cuma oleh sepetak, insya Allah oleh merah dan oleh sarena, oleh minyak. Nikah itu agama. Agama mulai zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai agama zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana para hadirin, kita sekedar pula menyambut gembira dengan anjuran kesadaran. Setiap yang tasawuf tak yang diaki tidak diketengahkan lagi kepada masyarakat. Saya khawatir nikah kesimpulan tulisan nikah. Saya khawatir orang akan kekeringan rohani. Yang sekarang di barat, di Amerika, di Eropa sekarang kering secara rohani. Kenapa? Karena agama di sana hanya formalitas. Agama itu hanya bentuk-bentuk. Kalau kawin, agama. Kalau mati, agama. Tapi kalau ke pasar, tidak agama. Kalau pegang negara, tidak agama. Kalau acelen orang lorong, tidak agama. Tapi munakahadina, agama. Mau mati, agama. Jadi agama itu hanya bentuk-bentuk yang mati. Itu di Eropa dan di Amerika. Sehingga akhirnya orang hidup selama 24 jam itu hidup secara sekuler, secara kering, tidak ada hubungannya dengan agama. Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah manusia, tapi Tuhan sudah jauh sudah. Nah, para hadirin, ini dianjurkan. Indonesia jangan seperti itu. Kalau di Indonesia ini orang lalu agama itu hanya dipaham secara bentuk-bentuk harfiah, letterlek secara mati, kita khawatir nih kita bacaan nih buku nih. Khawatir di sini akan dihinggapi juga kekeringan rohani seperti di Eropa. Nikah secara penapanya menggembirakan, gue tak kuat ngempet pengajian makin nyata si guru terima gue. Insya Allah muka-muka kalau lain bisa ngelatih ini kesel lebih cermat. Sebab ini buat saya penting sekali. Memang justru saya mengadakan pengajian tiap-tiap malam Senin. Makin alhamdulillah para hadirin. Mereka makin pun mulai ngerti orang ini. Apa maksud tujuan saya? Saya bukan terikat nih benar. Zikrul wafil ini biasa. Yang kita bukan. Ini cara awam.
Cara awam orang biar nak anak kena norok ni ke macam lah, tak bahaya kan. Macam selawat yang telur atas tak bahaya. Semua ilmu dalam bodoh saya berok ni ke sepanas bodoh. Mana macam ya Allah.